Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, masih berikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah nantinya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapat janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail ikhlas niat karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, sebagaimana sabda beliau, ana khatamun nabi la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para nabi dan tidak nabi sesudah ujar beliau. Mudah-mudahan tak hanya pandai kita menyebut namanya, tak hanya pandai kita bersolat padanya, mudah-mudahan Allah pandaikan pula kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, malam ini dari panitia kami mendapat tema tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang Nabi SAW menyampaikan kepada kita semua. Kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi Muhammad SAW, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Nabi SAW menyampaikan, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang-orang yang berbuka puasa untuk berbuka, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, ulama hadis mensyarah hadis ini. Yang pertama, Nabi menganjurkan kita untuk selalu berbagi di bulan Ramadan ini. Selalu sebisa mungkin kita berbagi dalam Ramadan ini. Ada hadis yang berkata Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ay sedekatin afdal, kapan sedekah itu afdal? Maka Rasulullah SAW jawab, fi syahr Ramadan, ketika di bulan Ramadan. Nah, di hadis ini jemaah Allah SWT, Nabi mengajarkan kepada kita sebisa mungkin kita bersedekah, sebisa mungkin kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Lalu yang kedua, dari hadis ini atau matan atau isi hadis ini berbicara tentang pahala yang didapat ketika orang memberi makan kepada orang yang berbuka. Pahalanya double. Yang pertama pahala ketika dia berpuasa, yang kedua pahala ketika dia memberi makanan kepada orang yang berbuka. Maka sudah betul apa yang dilakukan di negara kita, kebanyakan buka bersama, kemudian sumbangan takjil, sumbangan untuk berbuka puasa, ini sudah betul dan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pahala sangat besar di sana. Ketika kita berikan sebagian harta kita untuk berbuka, kemudian orang itu berbuka, maka kata Rasul, kita dapat dua pahala. Pahala puasa kita, lalu pahala memberi buka kepada orang yang berpuasa. Belum lagi ditambah ketika orang itu berdoa, ketika makanan telah sampai ke tenggorokan, masuk aliran darah, dia berdoa, maka kita harapkan doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat amal dari situ juga. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda beramal di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan sangat tepat. Bulan Ramadan akan kembali, pasti akan kembali. Tapi tidak ada jaminan kita akan menemui atau tidak. Ramadan akan datang, tapi kita tidak tahu kita ketemu atau tidak. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan
yang paling berkesan di hati kita dan terakhir bagi kita. Bisa jadi. Karena kematian akan datang tanpa aba-aba, tanpa menunggu kita siap ataupun kita maksiat. Tidak perlu. Ketika maut datang, tidak menunggu kita taat, tidak pula menunggu kita ibadah. Kalau maut itu datang, maka akan datang. Maka mari persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Kita amalkan sekarang amalan yang luar biasa Ramadan yang berlipat ganda pahala. Kita pergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kami bacakan di atas, hadis tentang berbuka puasa yang kemudian ada perintah, ada anjuran untuk memberikan makanan kepada para berpuasa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Yang pertama diriwayatkan di kitab Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud nama aslinya adalah Muhammad bin Isa. Lalu kenapa beliau dijuluki Abu Daud? Kata para ulama, kalau dulu ada nabi yang mampu membengkokkan besi dengan mudah, maka hari ini saat itu ada Muhammad bin Isa yang mampu melafalkan hadis dengan sangat mudah, seakan-akan membengkokkan besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan yang kedua, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang nama aslinya adalah Muhammad bin Isa. Kalau Abu Daud nama aslinya Sulaiman. Lalu karena beliau pandai melafalkan hadis, beliau dijuluki Abu Daud. Sedangkan Muhammad bin Isa kerap dan akrab dipanggil dengan nama Imam At-Tirmidzi karena beliau dari kota Termez. Karena kebanjiran ulama kita kadang-kadang menyematkan nama kotanya di belakang namanya. Imam Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail, ditaruh belakangnya Bukhari, beliau dari Bukhari. Dan ulama-ulama Nusantara pun banyak seperti itu kalau kita perhatikan. Syekh Yasin Al-Fandani, Syekh Yasin dari Padang, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Asyad Al-Banjari, Syekh Asad dari Banjar. Apa maksudnya? Kata para ulama, untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Islam sudah masuk ke daerahnya. Syekh Yasin Al-Fandani, berarti Islam sudah masuk ke Padang. Syekh Asyad Al-Banjari, berarti Islam sudah masuk ke Banjar. Maka boleh kita coba nama kita belakangnya kita tambahi Al-Buntani. Nah mudah-mudahan terakhir yang penting, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baik amal ibadah dan mudah-mudahan berkenan Allah jadikan doa-doa kita mustajab dan Allah kabulkan hajat kita semua. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.